Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang begitu banyak yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa menghitungnya. Maka hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang hidup di dunia ini tentunya tidak menyukai hidup yang susah, tidak menyukai hidup yang sulit, tidak menginginkan hidup yang sengsara. Bahkan berusaha bagaimana caranya agar dia bisa terhindar dari malapetaka, terhindar dari musibah-musibah ataupun mara bahaya. Namun, apakah ada orang yang dia hidupnya akan bahagia terus-menerus? Apakah ada orang yang hidupnya di dunia ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditimpa musibah, mara bahaya, malapetaka? Bahkan dijelaskan bahwasannya setiap orang yang hidup di dunia ini tatkala mendapatkan kenikmatan, tatkala mendapatkan kebahagiaan, tatkala mendapatkan kesenangan, pasti setelah itu akan datang yang namanya kesedihan. Pasti akan datang setelah kebahagiaan tersebut yang namanya kesengsaraan ataupun kesulitan. Makanya para ulama kita menjelaskan likulli farha tarah, bahwasanya setiap kebahagiaan, setiap kesenangan, setiap kegembiraan pasti ada yang namanya tarah, yaitu kesedihan, kegundahan, kesengsaraan, kesulitan ataupun kesempitan. Bahkan pernah dijelaskan dalam sebuah kitab karya Ibnu Abi Dunya, ketika seseorang ditanya tentang keluarganya, bagaimana keadaan keluargamu? Maka dia menjawab, di pagi hari kami adalah orang yang paling disegani oleh bangsa Arab. Di pagi hari kami adalah orang yang paling diharapkan oleh mereka bangsa Arab. Namun tatkala di sore hari keadaan berubah 180 derajat. Kami menjadi orang yang paling dikasihani oleh manusia, oleh bangsa Arab. Maka ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin, bahwasanya orang yang hidup di dunia ini tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa selamat,
tidak akan bisa terhindar dari yang namanya kesusahan, dari yang namanya kesempitan, dari yang namanya kesengsaraan. Dan ini telah ditegaskan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian, memberikan cobaan kepada kalian semua, yaitu dengan sesuatu rasa takut, dengan rasa lapar, dengan berkurangnya harta, berkurangnya nyawa, dan juga berkurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka lihatlah ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kita semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian yang telah dijelaskan dalam ayat yang mulia ini. Ada orang yang diuji dengan rasa takut, dengan kecemasan, dengan was-was, dengan kegelisahan, bagaimana keadaanku di masa yang akan datang, ataupun rasa takut yang lainnya. Ada juga yang diuji dengan kelaparan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, dikarenakan dia tidak punya apa-apa. Ada juga yang diuji dengan hartanya yang berkurang, atau bahkan hartanya habis. Atau ada yang diuji dengan meninggalnya orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, baik anak-anaknya ataupun orang tuanya ataupun keluarganya, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang diuji dengan hasil panennya ternyata hilang begitu saja. Dia tidak bisa merasakan dan juga dia tidak bisa memanen hasil pertaniannya. Atau bahkan kita mengetahui dengan mata kita sendiri, ada orang yang diuji dengan ujian-ujian tersebut dalam satu waktu. Kita lihat bagaimana tatkala ada bencana alam seperti tsunami ataupun banjir bandang ataupun gempa bumi, di situ manusia sangat-sangat takut, di situ manusia kelaparan, di situ manusia hartanya ludes, hartanya hilang, rumahnya hilang, keluarganya meninggal dunia, dan juga pertanian mereka pun lenyap begitu saja. Makin menunjukkan ma'asyiral muslimin, kita semuanya manusia yang hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita terus-terusan hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kesenangan, hidup dalam kenikmatan. Pasti kita akan diuji dengan kesedihan, diuji dengan kesulitan, diuji dengan kesengsaraan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Seberat apapun ujian tersebut, sesedih apapun hati kita tatkala menghadapi ujian tersebut, bahkan seakan-akan kita menjadi orang yang paling sengsara hidupnya, orang yang paling sulit, orang yang paling menderita, namun hendaknya kita menjadi orang-orang yang bersabar. Karena akan ada kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang ats-tsabat ala ahkamil kitab was sunnah. Orang-orang yang istiqamah, konsisten di atas hukum-hukum Al-Quran dan juga hukum-hukum As-Sunnah. Artinya senantiasa menjaga lisannya, menjaga perilakunya, amal perbuatannya, agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang dalam keadaan sulit, tentunya akan ada godaan-godaan syaitan yang menjadikan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di situ setan dengan mudah akan menjerumuskan dia ke dalam kesedihan dan kesengsaraan yang lebih besar. Sudah jatuh ketimpa tangga dikarenakan dia tidak bisa bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Dan orang yang sabar, maka Allah akan berikan yaitu keridhaan dalam hatinya, sehingga
dengan ridha tersebut dia akan bisa tenang, dia akan bisa menjaga ketentraman dalam hatinya, dan dia akan bisa lebih siap untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Anak kesayangannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dia sangat cintai ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun bertanya kepada para malaikatnya, apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut yang anak yang dia cintai telah meninggal dunia, telah diambil atau diangkat? Maka hamba tersebut ternyata mengatakan hamidaka wastarja'ah. Hamba tersebut yang anaknya diambil ternyata dia mengatakan pujian kepadamu ya Allah, dia menyanjungmu dan dia mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, ibnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Maka bangunkan sebuah rumah di surga bagi hambaku tersebut yang anak yang dia cintai diambil, dan namakan rumah tersebut, rumah di surga tersebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian, rumah sanjungan. Dikarenakan tatkala diuji oleh Allah, dia memuji Allah, dia menyanjung Allah, dan ini menunjukkan dia adalah orang yang bersyukur terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwasanya setiap kesulitan pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Imam Mujahid mengatakan yatba'ul yusru al-usra. Setiap kesulitan pasti akan diikuti, pasti akan diiringi dengan yang namanya kemudahan. Maka ma'asyiral muslimin, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meyakini ayat tersebut, maka kita pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah tatkala kita ditimpa musibah ataupun mara bahaya ataupun ujian-ujian yang lainnya. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesusahan pasti ada yang namanya kemudahan. Maka ayat ini juga menegaskan Allah yang akan memberikan kemudahan, Allah yang akan memberikan kelapangan bagi hambanya yang diuji dengan kesempitan, dengan kesusahan, dengan kesengsaraan, apabila dia bersabar dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, apabila di hari-hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan-keadaan yang sulit, dengan keadaan-keadaan yang sempit, maka di antara cara untuk menghadapinya adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi, koreksi dan evaluasi. Apakah kita telah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan solusi jalan keluar dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka
maka Allah akan jadikan urusannya menjadi urusan yang mudah, urusan yang gampang, dijauhkan dari kesulitan dan juga kesengsaraan. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya kita mengoreksi diri kita, hendaknya kita mendekat kepada Allah, hendaknya kita kembali kepada Allah, yaitu kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hendaknya kita benar-benar bertawakal kepada Allah, berikhtiar dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang dibolehkan dalam agama kita, dan kita bersandar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu. Barang siapa yang bergantung, bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka boleh jadi hati kita ini sering tergantung kepada makhluk, sering tergantung kepada manusia, sehingga kita tidak diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak diberikan ketenangan dan juga tidak diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, dan jangan sampai kita bergantung kepada selain Allah, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik yang dilarang dalam agama kita. Demikian pula di masa-masa sulit, hendaknya kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat-salat fardu kita, dan kalau bisa ditambah dengan salat-salat yang sunnah, karena Allah taala memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan salat, dengan sabar, dan juga dengan salat. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Apabila Nabi itu ditimpa urusan-urusan yang berat, maka beliau salat, beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar permasalahan-permasalahan tersebut diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tatkala seseorang di masa-masa sulit, hendaknya dia banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Karena orang yang sedang dalam keadaan sempit pasti banyak was-was, pasti banyak kegelisahan, maka itu semuanya bisa ditepis tatkala kita mengingat Allah, tatkala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan pasti mengandung banyak kebaikan bagi kehidupan kita. Dan juga hendaknya kita banyak-banyak berdoa agar Allah memperbaiki segala urusan kita, sehingga tatkala kita diuji oleh Allah, kita bisa sabar menghadapinya, bahkan kita bisa ridha atau kita bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah dikarenakan kita mendapatkan ujian dari Allah, kita sabar, dan pahala sabar sangatlah luas sekali. Maka ma'asyiral muslimin, ini diantara cara-cara dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit, atau tatkala kita ditimpa hal-hal yang tidak mengenakan seperti musibah atau mara bahaya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tahu bahwasanya kita pasti akan diuji oleh Allah dengan kesempitan, dengan kesusahan, dengan kesulitan dan yang semisalnya, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita malah menjauh dari Allah, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kesulitan yang kita rasakan, yang kita jumpai, diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diberikan kemudahan dalam menghadapi dan menjalani kehidupan di dunia ini.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' min amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.